Wah, panjang banget antriannya. Lagi pada ngantri apa sih? Oh, ternyata ngantri dessert puding karamel ala resto Jepang nih sahabat. Ini sih memang lagi viral karena selalu diserbu pembeli. Tempat ini berlokasi di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Umumnya, kawasan ini dikenal sebagai pasar hewan. Nah, di tengah pasar hewan inilah ada satu tempat yang menjual puding karamel, namanya Paman Barito. Jadi penasaran, seenak apa sih pudingnya sampai orang-orang pada rela ngantri gini? Ya sahabat RTV, sekarang aku lagi ikut ngantri untuk beli puding Paman Barito. Sekarang masih jam setengah 5 sore, namun udah banyak banget nih orang yang ikut ngantri, padahal puding Paman Barito ini baru buka jam 5 nanti. Kira-kira spesial apa sih puding ini sampai orang-orang rela ngantri lama? Yuk temenin aku ngantri. Ada 3 varian yang dijual di tempat ini, yaitu dengan topping karamel, coklat, dan biskuit mari. Tapi berhubung puding coklatnya udah habis, saya jadi pesan puding karamel dan puding biskuit mari saja ya. Setelah berlama-lama ngantri, kira-kira terbayarkan gak ya dengan rasanya? Wow, ternyata beneran enak loh sahabat. Teksturnya lembut banget dan manisnya pas. Salah satu pemilik gerai ini menjelaskan bahwa resep puding ini lahir dari riset yang ia lakukan terus-menerus. Sehingga puding yang terkesan biasa saja bisa menjadi spesial di lidah banyak orang. Dan pada akhirnya saya lebih memilih puding karena mungkin kayak ketan. Puding itu sebagai dessert biasa doang bagi orang, sebagai makanan biasa. Tapi orang pada suka. Kebetulan untuk brand puding sendiri yang khusus untuk jualan puding doang itu nggak ada. Jadi kita coba lagi buka di Barito, semoga pada suka. Makanya saya akhirnya buka puding Paman. Meski antrinya panjang, tapi banyak pembeli yang gak kapok untuk balik lagi karena ketagihan dengan rasa puding ini. Udah 2 kali kalau aku. Aku kemarin udah datang ke sini, tapi nggak masuk akal banget ngantrinya lama, lebih panjang dari yang hari ini. Justru Dan hari ini lebih cepat. Hari ini lebih cepat. Cepat banget. Mungkin karena aku ngantrinya dari jam 4. Kemarin aku datang setengah 5 itu menurut aku udah gak wajar kalau ngantrinya. Kalau tadi jam 4 masih oke. Masih cepat termasuk. Meskipun ramai pembeli, gerai puding ini tidak membatasi jumlah pembelian. Setiap harinya gerai ini memproduksi 650 puding dan selalu habis terjual. Ya sahabat RTV, setelah aku cobain tadi, nggak heran sih puding Paman Barito ini jadi dessert yang viral. Karena selain harganya yang miring, puding ala restoran terkenal ini bisa kamu cobain di pinggir jalan dengan harga yang murah, tapi rasanya nggak kalah jauh loh. Nah sebenarnya dari kedua puding ini rasanya sama aja ya, cuma bedanya untuk puding karamel regal ini ada topping regalnya. Jadi ada kombinasi perpaduan tekstur puding yang lembut dan juga biskuit yang crunchy. Nah untuk rasanya sendiri ini didominasi oleh susu dan juga ada topping karamelnya sehingga bisa menutupi bau amis dari campuran telur yang ada di dalam puding ini. Gimana nih sahabat, kira-kira tertarik nggak untuk ikut ngantri berlama-lama untuk nyobain puding viral ini? Dari Jakarta, Yes Aprilia, Nathanael Pakpahan, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Kenya. Selamat pagi juga Oscar. Awal Kita bangunkan pekan nih dulu ya. nih ya sahabat RTV yang masih tidur. Ayo bangun walaupun abis long weekend. Bener. Tapi Senin pagi ini harus semangat untuk memulai aktivitas ya. Iya. Apalagi tadi sudah dimulai Lensa Indonesia Pagi dengan puding yang viral. Betul. Ada juga yang viral nih Apa tuh? Oscar. Kedatangan Opa Jicambuk yang menyapa Cinca? fans di Indonesia. Cinca. Itu pasti ditunggu oleh kaum hawa di tanah air ya. Bener. Nah, Tapi selain itu juga ada berita duka juga ya. benar ada Oscar, berita ya. duka juga ini mengenai kecelakaan bis yang terguling ya. Kemudian juga ada informasi-informasi lainnya dari dunia olahraga. Langsung saja ya kita buka Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya tentunya khusus untuk kamu. Sahabat RTV Lensa Indonesia Pagi, kami awali dengan informasi tentang 3 bus yang membawa rombongan siswa dan siswi kelas 12 SMK Lingga Kencana Kota Depok yang mengadakan kegiatan perpisahan. 1 bis diantaranya mengalami kecelakaan maut di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Ya, 2 bus yang tersisa selamat dari
kecelakaan maut dan pulang dengan pengawalan pihak kepolisian. Mereka terhindar dari kecelakaan maut karena sedang berhenti di rest area sebelum kecelakaan maut terjadi. 2 dari 3 bus yang membawa rombongan wisata SMK Lingga Kencana dari Tangkuban Perahu akhirnya tiba di Kota Depok dengan pengawalan pihak polisian. Sejumlah keluarga, terutama orang tua siswa, telah menunggu dengan penuh kecemasan menyambut kepulangan putra-putri mereka. 2 bus tersebut terhindar dari tragedi kecelakaan maut bus di jalur Bandung-Subang, sehingga para siswa dan guru yang berada di bus 2 dan 3 selamat. Seorang siswi mengaku bus 2 yang ditumpanginya dan bus 3 yang berada di belakangnya berhenti di rest area setelah mendapat kabar bahwa bus pertama mengalami kecelakaan maut. Seperti apa sih kejadiannya yang kamu tahu? Dan di saat kita kan lagi selesai makan, kita mau menuju rest area pembelanjaan dulu, pusat pembelanjaan. Di situ kita nggak tahu kabar kejadian seperti itu. Yang kecelakaan bus nomor berapa? Bis 1, Kalau kamu sendiri ada di? bis 2. Tahunya bus 1 mengalami kecelakaan dari mana? Itu karena ada temen yang ngabarin katanya ada kejadian seperti itu. Tapi bilangnya gimana ya? Tragedi kecelakaan maut yang menimpa salah satu bus rombongan wisata menimbulkan reaksi dari salah seorang wali siswa. Dia sempat memprotes kegiatan perpisahan di luar kota Depok dan meminta pihak sekolah untuk ikut memastikan kelayakan bus. Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya atau enggak diservis yang benar. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut yang menyebabkan 11 orang tewas. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. 6 dari 11 korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Ciater Subang Minggu siang kemarin dimakamkan. Para siswa tak kuasa menahan tangis di lokasi pemakaman. Tangis duka tak tertahankan dari para siswi SMK Lingga Kencana melihat kenyataan teman mereka harus meregang nyawa akibat kecelakaan maut bus pariwisata di Ciater Subang, Jawa Barat dan terkubur di liang lahat ini. Mereka tak menyangka jika acara perpisahan sekolah harus menjadi tragedi dan menjadi perpisahan abadi. Ada 6 dari 11 jenazah korban kecelakaan maut bus tersebut dimakamkan di TPU di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 6 jenazah yang dimakamkan di TPU ini adalah 5 siswa dan 1 guru SMK Lingga Kencana, Depok. Ke-6 jenazah yang dimakamkan di TPU ini adalah Suprayogi, Intan Fauziah, Mahesya Putra, Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan Robiatul Adawiyah. Para siswa dan siswi ini hanya bisa mengenang kebaikan guru mereka semasa hidupnya. Sosoknya ceria, Baik banget. Kayak apa adanya. Selalu kayak kalau misalnya kita telat juga ya Kalau masih salah. diminimalisir. Kalau salah juga kadang dikasih tahu teman-temannya. Apa yang paling kalian ingat dari almarhum? Masih boleh masuk Iya. kalau misalnya telat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menemukan penyebab pasti kecelakaan maut yang menimpa bus Transputra Fajar. Dari hasil olah TKP, pihak Polda Jawa Barat mengungkapkan bus pertama dari 3 bus Transputra Fajar tengah melaju dari arah Bandung menuju Subang, melakukan perjalanan pulang kembali ke kota Depok. Kemudian bus tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke jalur berlawanan, dan seketika itu pula bus menabrak sebuah mobil yang melintas dari Subang menuju Bandung. Setelah menabrak mobil, bus nahas tersebut hilang kendali dan oleng ke kiri dengan ban kiri terangkat. Bus pun kembali menghantam 3 pengendara sepeda motor yang berada di bahu jalan. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang listrik di bahu jalan dari Subang menuju Bandung,
tak jauh dari lokasi Masjid As-Sa'dah. Para siswa SMK Lingga Kencana ini hanya bisa berharap pihak kepolisian segera mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut, serta mengusut tuntas pelaku yang harus mempertanggungjawabkan tragedi ini. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Ya, ini jadi pelajaran berharga ya, pastikan kendaraan layak pakai, terutama remnya ya Oscar ya. Di samping itu juga stamina pengemudinya juga harus fit begitu ya. Karena ini remblong memang sering menjadi penyebab kecelakaan. Seperti yang satu ini nih, akibat remblong juga truk tronton terguling dan menimpa sepeda motor di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu siang. Ya, akibat kecelakaan ini anak pengemudi sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Gegbrong dipadati warga yang menyaksikan proses evakuasi truk yang terguling. Truk tersebut menimpa sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri beserta anaknya. Akibat kecelakaan ini, anak pengemudi motor yang masih kecil tewas di lokasi kejadian. Sementara ayah dan ibunya luka parah pada bagian kepala dan kaki. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Di lokasi kejadian, truk tampak hilang kendali lalu oleng ke kanan jalan hingga terguling dan menimpa sepeda motor. Diduga sopir truk tidak dapat mengendalikan laju truk karena remblong. Pada saat itu kendaraan tersebut oleng dan tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi. Seketika itu pengemudi mememparkan kendaraannya atau mencari daerah yang dikira aman. Namun demikian, dari arah yang berlawanan ada kendaraan roda 2 yang melintas sehingga kecelakaan terjadi. Warga setempat dan mobil derek segera mengevakuasi truk, sementara ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah setempat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Beralih ke informasi lainnya sahabat, 393 jemaah calon haji kloter pertama berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Ratusan jemaah ini merupakan bagian dari 241 ribu jemaah calon haji Indonesia. Dan jumlah ini Oscar merupakan rekor jemaah haji Indonesia terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. ...393 jamaah calon haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Minggu dini hari. Mereka bersiap terbang menuju Madinah, Arab Saudi. Sejumlah jamaah lansia yang menggunakan kursi roda dibantu petugas sambil menunggu pemeriksaan dokumen keimigrasian. Raut bahagia terpancar dari para jamaah, salah satunya Atikah. Nenek berusia 85 tahun ini senang akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Pergi sama siapa nih Mbak? Sama anak. Sama anak. Usia Mbak sekarang berapa Mbak? 85. Mbak ada persiapan persiapan dari jalan terus ya. Jamaah calon haji menggunakan fasilitas fast track di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan fasilitas ini, jamaah tidak perlu melalui pemeriksaan imigrasi lagi begitu tiba di Madinah. Ini sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti, begitu sampai ke Saudi tidak lagi melalui proses imigrasi, tapi bisa langsung melaksanakan ibadah di tanah suci. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota jamaah haji terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, yaitu 241 ribu jamaah. Awalnya Indonesia mendapat kuota 221 ribu jamaah. Lalu Indonesia mendapat tambahan sebanyak 20 ribu jamaah. Jumlah ini dibagi dua, yaitu 213 ribu jamaah haji reguler dan 27 ribu jamaah haji khusus. Jamaah haji reguler akan dibagi dalam 554 kloter dari 13 bandara dan 14 embarkasi. Jamaah dihimbau untuk menjaga kesehatan selama ibadah haji. Apalagi tahun ini puncak haji akan berlangsung di musim panas. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.
Kita ke informasi banjir, sahabat. Korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat bertambah menjadi 37 orang. 34 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Ya, sementara itu lalu lintas Padang Bukit Tinggi masih lumpuh total karena jalan lintas di kawasan Silaing Bawah amblas diterjang banjir. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri, dan relawan melanjutkan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hanyut terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat Minggu sore. Petugas menyisir aliran sungai untuk mencari korban banjir. Selain itu, petugas juga membongkar puing untuk mencari korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Korban tewas akibat banjir bandang bertambah menjadi 37 orang. 34 berhasil diidentifikasi, sementara 3 lainnya masih dalam proses. Tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian sementara karena cuaca di puncak Gunung Merapi kembali hujan. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Sementara itu, jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, amblas diterjang banjir bandang. Jalan lintas juga terputus akibat longsor yang terjadi di Malalak Timur. Akibatnya, lalu lintas kendaraan Padang Bukit Tinggi lumpuh total. Bangkai kendaraan yang tersapu aliran banjir bandang dari hulu sungai yang berasal dari Gunung Merapi juga masih tergeletak di pinggir jalan dan tepian sungai. Untuk menghindari banjir susulan, pengendara diimbau mencari jalan alternatif lain. Polisi tetap berjaga di sekitar lokasi banjir dan tanah longsor. Kita juga akan tetap mendeteksi, tetap mengantisipasi kalau ada banjir-banjir maupun tanah-tanah longsor di sekitar ini, sehingga kami tetap koordinasi dengan BMKG, dengan unsur-unsur yang lain. Tentunya kita juga masih di lapangan ini bersama-sama mereka untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hujan lebat memicu banjir bandang atau galodo dan lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu malam. Sedikitnya 193 rumah rusak dan 73 hektar lahan di 6 kecamatan terdampak banjir bandang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan upaya penanganan darurat bencana. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juabdin Nursyah, RTV. Nah, ini selanjutnya nih yang paling ditunggu oleh para pecinta opa-opa Korea ya. Iya, termasuk saya nih. Nah, ini aktor tampan asal Korea Selatan Ji Chang-wook menyapa penggemar secara langsung dalam acara fansign yang berlangsung di salah satu mal di Jakarta. Ya, ini Opa Ji Chang-wook ini kedatangan aktor pemeran drama Korea Welcome to Samdari ini mendapat sambutan super meriah dari para fansnya yang tentunya kebanyakan perempuan. Ganteng, jago akting dan kiowo banget. Fans drama Korea pasti tahu dong sama opa yang satu ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Ji Chang-wook. Opa Chang-wook baru aja menyapa fans Indonesia dalam acara fansign yang berlangsung di Pusat Promosi Kebudayaan Korea di Indonesia, Korea 360, yang terletak di salah satu mal di Jakarta ini nih. Selain bertemu sama fans, Opa Chang-wook juga melakukan prosesi peletakan handprinting miliknya. Nah, bertemu dengan fans Indonesia tentu membuatnya senang ya. Ia pun berterima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. 되게 여유로운 것 같고요. 그리고 날씨도 너무 좋고요. 그리고 너무 다양한 어떤 환경들, 이런 도시부터 휴양지까지 정말 즐길 것들이 많은 것 같고요. 그리고 항상 이렇게 올 때마다 너무나도 친절하고 너무나도 이렇게 좋아해 주시고 환영해 주시는 게 사실 저는 너무 감사할 뿐이고요. 그리고 뭐 음식도 너무 맛있고 하고 싶은 것들이 너무 많은 게 장점이 아닌가. Kali ini acara yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea bersama Korea Creative Content Agency atau KOCA memang spesial dibuat untuk fans setia Ji Chang-wook. 300 fans yang sudah mengikuti K-Drama Product Hunt Challenge pun terpilih untuk bertemu langsung idolanya.
100 diantaranya bahkan mendapatkan tanda tangan dari aktor kelahiran 1987 ini. Kemarin sih sempat ikut challenge di K360 itu kan. Jadi emang kita ngumpulin 3 stempel. Jadi dan kita juga ada beberapa challenge, diantaranya posting, terus foto dengan produk. Dan itu emang seru juga sih challenge-nya. Jadi buat pengalaman baru juga buat kita. Kita foto sama produknya, terus kita upload, terus harus bikin caption semenarik mungkin. Itu sih seru banget tapi. Datangnya Ji Chang-wook ke Indonesia semoga menjadi pengobat rindu buat para fans setianya ya. Waduh, heboh banget ini ya ketemu langsung Ji Chang-wook. Dan semoga nggak cuma Ji Chang-wook aja yang datang ke Indonesia, tapi juga sejumlah artis Korea Selatan lain yang datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya. Dari Jakarta, Tasya Sharif, Dian Fajar, Yasir Alam, RTV.